wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih bisa melanjutkan berbagai kajian. Insya Allah dalam kajian tafsir hari ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 34. Di sini sudah ada di Surah An-Nisa ayat 34. Saya bacakan dulu sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu qawwamun. Ar-rijalu kaum laki-laki, qawwamun. Nah, ini ya bahwa kaum laki-laki itu ayat 34, Kang. Al-Baqarah ayat 34. An-Nisa maksudnya. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu. Nah, ini kaum laki-laki. Qawwamuna adalah pemimpin. 'Alan nisa bagi kaum perempuan. Nah, bahwa laki-laki itu menurut tafsirnya yang qawwam itu mengurus gitu ya. Memimpin, mengurus perempuan, bahwa laki-laki yang qawwam menguasai, mendidik ketika perempuan itu menyimpang gitu ya. Walaupun mendidiknya harus dengan step by step, dengan penuh kelembutan, karena perempuan itu kan khuliqa min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Ketika terlalu keras maka akan patah, pecah gitu. Tetapi ketika abai maka akan bengkok. Nah, makanya harus dengan hati-hati. Bima faddalallah. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian ya, ba'duhum ala ba'din. Allah melebihkan laki-laki atas perempuan gitu. Bahwa kaum laki-laki itu lebih afdal dari perempuan gitu ya. Dari sisi mananya? Misalkan nubuwah. Nah, ini kenabian. Kenabian itu kan khusus untuk kaum laki-laki. Tidak ada perempuan misalkan yang menjadi nabi misalnya. Jadi dari sisi mana sih Allah melebihkan laki-laki? Misalkan contoh yang real, yang nyata, yang bisa kita lihat, nubuwah, kenabian. Nah, itu dikhususkan untuk laki-laki. Kemudian raja juga ya pastinya laki-laki gitu. Bahkan di sini ada sebuah hadis gitu ya dari Bukhari, layyufliha qaumun, tidak akan sukses suatu kaum walau amrohum imro'atan, jika dipimpin gitu ya, urusannya itu dipegang oleh perempuan, maksudnya
kayak misalkan menjadi sentral, menjadi presiden, walaupun ini masih debatable ya, ada yang menyebutkan boleh, misalkan perempuan jadi presiden boleh, misalkan. Tapi di sini ada hadis dari Bukhari bahwa la yufliha qaumun, tidak akan sukses, tidak akan beruntung suatu kaum walau amrohum imro'atan, jika dipimpin gitu ya oleh seorang perempuan. Tapi kalau kayak DPR gitu masih boleh ya, kayak misalkan menjadi seorang guru, seorang dosen, menjadi yang nggak boleh itu kalau dilihat dalam hadis ini itu yang seperti pimpinan pucak tertinggi gitu ya. Kan biasanya memang untuk pimpinan-pimpinan itu biasanya laki-laki. Wabima anfaqu min amwalihim. Oleh karena itu laki-laki ya berkewajiban untuk menafkahi gitu sebagian harta mereka. Nah, jadi di sini kan berupa mahar, mas kawin, misalkan yang berkewajiban kan ngasih laki-laki seperti nafkah, kemudian biaya-biaya apa gitu yang diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan. Nah, jadi dalam ayat tersebut intinya laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan gitu ya. Keutamaannya tadi bahwa eh bahwa apa? Walir rijal alaihinna darajah. Jadi para suami itu mempunyai satu tingkat lebih dari istri gitu ya. Walir rijal bagi laki-laki alaihinna darajatun. Jadi memiliki satu tingkat lebih dari perempuan. Nah, di sini ada disampaikan bahwa bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bahwa istri itu harus taat gitu sama suami dari apa yang dia perintahkan gitu ya. Bahkan ada gitu ya hadisnya yang seandainya saja gitu ya, aku membolehkan untuk menyuruh sujud, maka seorang istri harus sujud pada suaminya. Bahkan seperti itu ayatnya. Nah, kemudian di sini ada hadis gitu, ada hadis tentang tadi ya bima ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ada hadis yang berkaitan dengan hal ini gitu ya. Hadis di sini dari Ibnu Ali, saya akan to the point saja pada isinya. Ya Rasulullah, cenah, wahai Rasulullah, dia bertanya ya, inna zaujaha fulan bin fulan al ansori, sesungguhnya suaminya Fulan bin Fulan al ansori, wa innahu dorobaha, sudah memukul gitu ya, suaminya itu memukul istrinya gitu. Fa athara fi wajhiha, sampai berbekas di wajahnya, sampai berbekas di wajahnya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Nah, di sini faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, laisa dzalika lahu, kata Rasulullah. Enggak boleh melakukan hal itu, kata Rasulullah. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'din. Ai qawwamuna 'alan nisa fil adab. Jadi itu jadi asbabun nuzulnya, ada yang meriwayatkan bahwa tadi ada perempuan yang ditampar itu, kemudian Rasulullah menyebutkan nggak boleh seperti itu ya. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Nah, jadi qawwam di sana itu fil adab gitu ya, bukan misalkan kalau laki-laki merasa dia memimpin sehingga seenaknya, nggak bisa seperti itu. Tapi harus qawwam di sana itu fil adab, misalnya aradtu amron wa aradallah ghairah, kata Rasulullah seperti itu. Nah, aku menghendaki suatu perkara tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Nah, seperti itu. Jadi asalnya kan di atas bahwa Rasulullah itu menyuruhnya itu untuk ada kisos lagi, ketika ditampar ya tampar lagi, tetapi turun ayat ini memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ayat selanjutnya ya, fasolihatu. Nah, maka apa sih yang dimaksud dengan fasolihatu? As-solihat di sini, perempuan-perempuan soleh di sini maksudnya apa gitu. Nah, di sini ada riwayat juga ya, ada riwayatnya tentang
hadis dari Ibnu Ali An-Nasai menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari kalangan Ansor dengan seorang wanita mahramnya. Kemudian si laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami wanita ini yaitu Fulan bin Fulan Ansori telah menampar wajahnya hingga membekas." Kemudian Rasulullah bersabda, "Nggak boleh seperti itu." Maka menurunkan tadi ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu mendidik bahwa di hadis ini kemudian ada hubungannya dengan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepada dia disebutkan di sini, "Tidakkah Anda melihat seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami melakukan mula'anah terhadapnya atau bebas dari hukuman had. Tapi kalau istri ya menuduh suaminya berzina, maka istri akan dikenai hukuman dera." Jadi as-solihat, jadi perempuan-perempuan yang soleh, bahwa di sini disebutkan konitat gitu, yang taat menurut Ibnu Abbas, dan yang lainnya bukan hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah istri-istri yang taat kepada suaminya. Nah, jadi kemudian cirinya lagi apa gitu. Kemudian cirinya itu hafidhatun lil ghaib, bisa memelihara diri saat suami tidak ada. Nah, di sini maksudnya tafsir dari hafidhatun lil ghaib itu perempuan yang memelihara kehormatannya, perempuan yang memelihara harta benda suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Kemudian bima hafidallah, karena Allah telah memelihara mereka. Nah, selanjutnya di sini disampaikan gitu ya, bahwa yang ciri-ciri perempuan yang qanitat, solihat, yang hafidallah itu seperti apa? Nah, di sini ada khairun nisa. Nah, itu kita sebagai perempuan ya, sebaik-baik perempuan, imro'ah ya, sebaik-baik istri itu, "Idza nadharta ilaiha sarotka." Apabila engkau melihat suaminya kepadanya, sarotka, membuat kamu gembira. Wa idza amartaha atau atka, apabila kamu nyuruh sama istrimu, dia selalu taat. Wa idza gibta anha hafidatka gitu. Dan apabila kamu pergi gitu ya, hafidatka, maka dia memelihara kehormatan dirimu dan hartamu. Fi nafsiha wa maliha. Qala summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, maksudnya yang barusan itu juga riwayat lain gitu, riwayat lain yang menyebutkan dari sebab turunnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya di sana, dan kita sebagai perempuan harus berbangga hati ya, karena jalan untuk ke surga untuk perempuan itu sebetulnya mudah. Nah, di sini kalau menurut hadis ini, idza sholatil mar'ah, nah apabila seorang perempuan sholat khamsaha, yang 5 waktu, wa shomat syahroha, kemudian dia saum selama sebulan di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, kemudian menjaga farji, wa ata'at zaujaha, kemudian taat pada suami, qilalaha, maka dikatakan pada perempuan itu, udkhulil jannah, silahkan kamu masuk surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu sukai. Nah, subhanallah ya, itu jadi sudah dibukakan oleh hadis gitu, bahwa bagaimana caranya kalau perempuan ingin masuk surga. Nah, tinggal yang barusan saja. Nah, mungkin ini terlalu panjang ya ayatnya, mohon maaf, disudahi dulu saja. Masih panjang, ini udah jam 5.48, nggak besok sajalah dilanjutkan. Di sini masih ada beberapa kutipan ayat lagi ya, masih ada beberapa lafaz lagi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terlalu kepanjangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fenty. Sangat bermanfaat terjemahan dari ayat pilihan kali ini. Semoga kita senantiasa menjadi seorang hamba Allah, baik sebagai status
laki-laki atau perempuan untuk bisa menjaga amanah yang telah diamanatkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tepat pukul 5:50 kita tutup bersama-sama dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live juga. Barakallahu fiik.